يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على المختار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunawwiru biha qalbi wa taqdili biha hajati fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fi taatillah, juga mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Muhammad bin Husain Al-Habsyi tentang lafaz doa yang diajarkan oleh para waliullah. Nasihat dari Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Ahmad bin Zain Al-Habsyi ini salah satu murid kesayangan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Yang kita punya Risalatul Jami'ah sering kita baca. Saya baru kemarin baca nasihatnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Pada itu cerita ada satu orang, dia itu belajar kitab Risalatul Jami'ah. Dia belajar Risalatul Jami'ah, begitu khatam dapat futuh. Langsung kitab berikutnya Fathul Wahhab, yang tinggi kitabnya. Kenapa? Karena berkahnya baca kitab risalah karya Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Itu kitab berkah itu, Masya Allah. Ahmad bin Zain Al-Habsyi, beliau datang ke masjidnya. Nama masjidnya Masjid Ar-Raudhah. Ini beliau Masjid Ar-Raudhah. Dan ke sana itu ada acara hadroh. Hadroh itu bukan rebana gitu aja, bukan hanya sekedar rebana aja. Hadroh itu nanti isinya syair, pujian, munajat begitu. Di acara hadroh itu beliau memanjangkan doa. Memanjangkan doa. Nah, karena beliau ketika itu mendapati ada rasa khusyuk, rasa khudur begitu. Nah, selesai majlis beliau ditanya makna daripada firman Allah Ta'ala, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Kenapa? Karena beliau di majlis itu berulang kali doa dengan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Doa dengan itu berturut-turut terus diulang-ulangi. Kata beliau, nah, ini makna ayat itu luar biasa. Beliau itu mengatakan, ini ayat tawasul dengan nikmat agar diberi nikmat. Tawasul dengan nikmat agar diberi nikmat. Tawasul dengan nikmat hidayah agar mendapatkan nikmat, yaitu tidak diselewengkan. Satu sikul bana izaghatul qulub itu diselewengkan hatinya daripada keimanan dan daripada hidayah Allah Ta'ala. Jadi tawasul dengan, ya Allah, sebagaimana Engkau ini telah memberikan aku hidayah, ya Allah, maka berikanlah kepadaku pula, saya insya Allah tidak akan berpaling daripada hidayah tersebut. Saya selalu mengikuti hidayah tersebut. Begitu kata Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Kita kan ikrar. Itu nikmat, kita ikrar. Ba'da idh hadaitana, ya Allah, Engkau telah ngasih aku nikmat loh. Itu kan hadaitana, itu kan fi'il madhi. Artinya telah Kau berikan nikmat kepada kami, ya Allah. Syukur beliau. Lah syukurnya itu digunakan tawasul untuk mendapatkan nikmat yang berikutnya. Apa? As-sabat 'alal hidayah. Itu tetap di dalam petunjuk daripada Allah Subhanahu. Orang-orang soleh itu kalau tentang masalah
husnul khatimah atau husnul khatimah, mereka doanya serius. Kenapa? Mereka sekalipun telah mendapatkan hidayah, selalu doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Kenapa? Karena mereka tahu tidak ada orang yang boleh merasa aman. Orang itu harus ada rasa takut. Mungkin sekarang dapat hidayah, mungkin bisa melenceng. Yang bisa melenceng. Anda bisa bayangkan, dulu pernah dikisahkan ada ada sekelompok sahabat Nabi SAW. Sahabat Nabi SAW ini ketika duduk, Nabi berkata, di antara kalian ada nanti yang giginya di neraka sebesar gunung. Ketika itu yang datang sana sahabat yang hebat-hebat, bahkan sebagian termasuk sahabat yang qari, ahli Quran. Saya lupa beriwayat hadis ini, kalau nggak salah Abu Hurairah meriwayatkan, itu sama takut, siapa ini ya? Sampai akhirnya di majlis itu ternyata semua sudah meninggal. Kecuali satu sahabatnya yang meriwayatkan hadis ini, saya lupa namanya, yang meriwayatkan hadis ini saya lupa namanya. Ini dia yang belum meninggal cuma dua. Satu sahabat yang meriwayatkan hadis ini, dan ini sahabat yang nggak populer. Satunya lagi sahabat yang terkenal ahli Quran. Akhirnya yang periwayat hadis ini nangis terus. Nah, Pak, itu ahli Quran, pasti dia yang selamat, aku nih yang celaka. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika terjadinya masa fitnah, banyak yang murtad. Dan ketika itu muncul Nabi palsu Musailamah al-Kadzdzab. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq atau Sayyidina Abu Bakar atau Rasulullah SAW ya, yang ngirim utusan, untuk dari ahli Quran untuk dakwah ke sana. Maka yang satu ini, yang ahli Quran ini diutus ke sana. Diutus ke sana, nggak pulang-pulang ke Madinah. Sampai sekian lama ketika terjadi perang, ternyata yang ahli Quran ini ada di barisan Musailamah al-Kadzdzab. Kata berang hadis, alhamdulillah, berarti aku yang selamat, dia yang celaka. Kalau gitu. Ada saya bayangkan, sahabat Nabi ahli Quran bergabung sama Nabi palsu. Nah inilah, sahabat alal hidayah itu penting. Minta selalu agar kita ini dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pernah sombong, saya ini imannya nggak akan hilang sekalipun saya bermaksiat. Jangan sombong. Kira setan nggak bisa ganggu. Saya ini sekalipun lihat konser dangdut terus, rocknya misalkan cekak-cekak begitu, iman saya tidak akan hilang. Jangan sombong. Orang baca Quran itu sebelum baca Quran disunahkan baca apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini membaca apa? Mau nyanyi? Mau joget? Baca Quran aja minta perlindungan dari setan. Kenapa? Orang baca Quran bisa diganggu sama setan. Apalagi lihat yang haram. Paham ya? Begitu. Saya, sekalipun saya tiap malam kebar, saya tidak akan mendapatkan gangguan. Karena saya ini orang yang terlalu kuat untuk terpengaruh. Jangan sombong. Baca Quran aja bisa diganggu setan kok. Apalagi ke tempat-tempat yang gak diridhoi sama Allah Ta'ala. Loh, pernah ada yang nanya, Ustaz, ke bioskop itu hukumnya haram apa enggak? Jawab ya, tergantung yang dilihat. Yang dilihat halal ya nggak bisa dihukumi haram. Tapi kalau kamu mati di bioskop, image semua itu husnul khatimah apa husnul khatimah? Nggak ada orang bilang, ini husnul khatimah matinya di bioskop. Nggak ada. Anaknya mungkin mau cerita malu. Kalau kamu tahu itu bukan tempat yang bagus untuk matimu, ngapain kamu ke sana? Jadi masjid lebih manfaat ya. Di masjid lebih manfaat insya Allah. Itu. Kemudian setelah itu beliau mengatakan lagi, wajadtu atharan kabiran lid-du'a biqouli Allahumma ya Rabb Muhammad. Wastash'artu kauna Muhammad alladhi huwa ajallul mukawwinat wa akbarul makhluqat wal jami' li jami'il mahamid fa aksabani qaulu ya Rabb Muhammad. Azamatan li Rabbi ta'ala wa iqtiranal kalimatin Rabb wa Muhammad. Ila akhir ma qala radhiyallahu anhu. Dan beliau saya ini mendapatkan apa ya? Feel atau kehadiran hati yang lebih kalau saya doa dengan ucapan Allahumma ya Rabb Muhammad. Ya Allah, wahai Tuhannya Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW itu adalah ciptaan Allah yang teristimewa.
makhluk Allah yang terluhur. Dan ketika itu nggak ada cara memuji Allah Ta'ala yang lebih istimewa dibandingkan saya mengatakan Allahumma ya Rabba Muhammad. Kenapa? Di situ saya mengagungkan Allah Ta'ala karena Allah Ta'ala yang menciptakan makhluk yang seindah dan sesempurna Nabi Muhammad, dan saya menggabungkan dua kalimat. Ada Allah dan ada Muhammad Rasulullah SAW. Itu kata Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Jadian ya, termasuk istimewa ya. Jadi orang doa dengan Allahumma ya Rabba Muhammad, maka di situ dia akan merasakan kehadiran hati yang luar biasa. Ini para wali doanya begitu. Para wali itu pintar kalau doa. Pintar kalau doa. Doanya tuh didasari ilmu, ada landasan keilmuannya. Gak ngawur doanya itu. Allahumma ya Rabba Muhammad. Pintar dia. Nyebut Allah, nyebut namanya Nabi Muhammad SAW. Kalau namanya orang soleh disebut turun rahmat, gimana kalau namanya Nabi Muhammad yang disebut? Pemimpin dan teladan dari semua kesolihan. Alhamdulillah, kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Muhammad bin Husain Al-Habsyi menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Di akhir zaman, godaan setan semakin menjadi-jadi, kemaksiatan merajalela. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Badiru bil a'mal, fitanan ka qita'il lailil mudlim, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiron, au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiron, yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya." Bersegeralah melakukan amal soleh sebelum datang fitnah atau musibah seperti potongan malam yang gelap, yaitu seseorang pada waktu pagi dalam keadaan beriman dan di sore hari dalam keadaan kafir. Ada pula yang sore hari dalam keadaan beriman dan di pagi harinya dalam keadaan kafir. Ia menjual agamanya karena sedikit dari keuntungan dunia. Hadis riwayat Muslim. Di zaman ini, ujian iman bukanlah hal yang sepele, bahkan sampai bisa membuat seseorang goyah dalam memegang keimanannya. Jangan pernah takabur atau sombong dengan keimanan yang kita miliki. Tetaplah rendah diri. Karena semakin tinggi keimanan seseorang, maka semakin besar godaan dan ujian yang ia dapatkan. Banyak orang yang akhirnya jatuh dan gagal dalam menjalani ujian keimanan karena kesombongannya, karena meremehkannya mereka terhadap godaan setan yang semakin besar, dan akhirnya mereka pun terjerumus dalam kesesatan dan lebih menyukai keburukan. Tidaklah mudah mempertahankan iman. Godaan demi godaan begitu banyak, apalagi di akhir zaman. Oleh karena itu, selalu berdoa, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar iman dan Islam kita tetap tak tergoyahkan hingga ajal menjemput. Bacalah doa ini, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan setelah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Wallahu a'lam bishawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.